Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin kita pada contoh soal nomor 1 kita sudah mencontohkan bangun datar, salah satu bangun datar yakni persegi panjang. Kita ada dua persegi panjang besar dan kecil yang dengan ukurannya sudah ada, maka kita menyelidiki apakah dua bangun persegi panjang tersebut adalah sebangun atau tidak. Setelah kita teliti kemarin ya sudah ternyata sebangun karena syarat-syaratnya terpenuhi. Apa itu dua syarat yang harus dipenuhi dua bangun itu dikatakan sebangun? Yakni pertama adalah penelitian atau meneliti tentang sudut-sudut yang bersesuaian harus besarnya sama atau bentuknya sama gitu ya. Bangunnya bentuknya sama. Yang kedua adalah kita menyelidiki apakah sisi-sisi yang bersesuaian, panjang dan panjangnya, lebar dan lebar yang satunya lagi memiliki perbandingan yang sama antara panjang dan lebarnya tadi itu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2, selidiki apakah dua segitiga berikut ini sebangun. Ya, ada segitiga ABC. Ini kita katakan sebelah kiri atau segitiga yang lebih kecil gitu bisa ya. Atau kita sebut sebelah kanan atau persegi yang lebih persegi. Apa itu segitiga yang lebih besar ya, kita letakkan di sebelah kanan dinamakan segitiga PGR gitu. Dan Anda perhatikan tanda-tandanya ini, kita nanti akan lekat sekali dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada di ini sudut-sudut ini ya, kita perhatikan baik-baik. Apakah pertanyaannya dua segitiga di bawah ini sebangun? Maka ini adalah penyelidikan yang pertama. Ini menyelidiki apa tentang sudut segitiga ABC dan segitiga PQR. Dari tanda-tanda sudutnya diketahui ini ya, sudut C bersesuaian sama dengan sudut R, sudut A ini sama dengan sudut P gitu. Dan kita temukan lagi sudut B sama dengan sudut Q. Sisi-sisi segitiga ABC dan segitiga yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan PQ. Kenapa AB bersesuaian dengan PQ? Kenapa? Ini dari tanda-tanda itu tadi. AB, sisi AB dibentuk salah satunya oleh sudut siku-siku dan melengkung gitu ya. Kita lihat siku-siku dan melengkung adalah PQ, maka AB bersesuaian dengan PQ. Kalau kita sebut PR ini bersesuaian dengan mana? Kita bisa melihat saat segitiga itu diputar atau dicerminkan dan lalu diputar atau direfleksikan gitu ya, berubah seperti ini posisinya tidak ini kan nyaman nih, kayak berhadapannya sama, itu menghadap yang sama. Kalau dibolak-balik itu kita akan bingung. Namun kita temukan PQ bersesuaian dengan mana itu? Oh, ini kotak tanda sudutnya dan seret-seret, kotak dan seret-seret AC, maka AC bersesuaian dengan PR. Dan tentunya BC, mana itu BC bersesuaian dengan RG. Khusus untuk segitiga, kesebangunan dua segitiga cukup ditunjukkan dengan ketiga sudutnya sama besar. Bahkan tidak perlu 3 ya, bahkan cukup ditunjukkan dua sudutnya ini sama besar, maka sah sudah dua segitiga itu dikatakan sebangun. Kenapa cukup dua sudut saja? Karena jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka kalau dua sudutnya sudah sama, pasti satu sudut yang tersisa besarnya pasti sama. Jadi khusus pada segitiga cukup ditunjukkan dua sudutnya sama besar, maka sah sudah kita mengatakan dua segitiga itu adalah sebangun. Sekarang contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Kita kita besarkan gitu ya biar terlihat. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau yang di atas adalah petunjuknya segitiga nomor 2 itu adalah sudut-sudutnya diketahui ya, ada tanda-tanda itu seret-seret, kotak dan lain sebagainya. Kalau soal yang ketiga ini yang diketahui adalah ukuran sisi-sisi dari segitiga tersebut. Namun petunjuk sudut-sudutnya tidak sama. Kalau dilihat cara menghadapnya sudut ini kebetulan saja menghadapnya adalah sama. Jadi kita mendeteksi sisi-sisi yang bersesuaiannya mudah ya. Kalau tidak kalau direfleksi atau diputar menghadapnya tidak sama seperti ini, maka kita bisa mencari ada sisi pendek, sisi sedang, ada sisi yang
terpanjang terlihat dari nilai angka-angka yang ada di sini ini ya. Itulah sisi-sisi yang bersesuaian cara kita mendeteksinya. Nah, kita selidiki apakah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Karena modalnya yang ditampakkan adalah panjang sisi-sisinya diketahui, maka yang kita selidiki juga sisi-sisinya tersebut ya bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian apakah memiliki perbandingan yang sama. Kalau saya sebut AC, AC ini adalah 345, AC ini adalah sisi yang terpendek nih. Mana bersesuaian? Dilihat di sini sisi terpendeknya mana ini? PR. Maka sisi AC bersesuaian dengan PR. Apakah sama dengan, sebetulnya ini masih ada tanda apakah gitu ya, karena kita proses menyelidiki apakah sama dengan perbandingan AB dan PQ. Apakah benar AB dibandingkan PQ? Kenapa? AB adalah sedang, maka kita cari sisi yang sedang di sini adalah PQ. Sisi terpanjangnya GR di sebelah kanan, sisi terpanjangnya BC di sebelah kiri, itu ya. Maka BC bersesuaian dengan PR. Ini apakah ketiga perbandingan ini memiliki perbandingan yang sama? Itu masih pertanyaan ya. AC dibanding PR 3 banding 6, benarkah itu ya? AC 3 benar dibandingkan 6 benar. Terus AB berbanding PQ 4 berbanding 8, 5 berbanding 10 benar ya. Nah, 3 berbanding 6 saat kita sederhanakan ini adalah 1/2. 4 ini saat kita sederhanakan 1/2. Saat kita sederhanakan adalah 1/2. Oh iya, sama. Ketiga sisinya memiliki perbandingan yang sama. Karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, maka khusus pada segitiga ya kita cukup meneliti ketiga sisinya sama panjang, maka sah sudah segitiga tersebut kita katakan adalah segitiga yang sebangun. Maka kita dapat menemukan sudut-sudut yang bersesuaian itu mana? Sudut A ini bersesuaian dengan sudut atau sama besar dengan sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Kebetulan saja ini yang menghadapnya sama ya. Nanti kalau diputar atau direfleksi Anda juga harus mencari. Kenapa sudut A sama dengan sudut P? Sudut A dibentuk oleh sisi pendek dan sedang. Maka di sebelah kanan ini carilah sisi pendek dan sedang. Maka sudut yang terbentuk adalah sama dengan sudut A. Sisi pendek dan sedang adalah pada sudut P, maka sudut A sama dengan sudut P. Berikut begitu seterusnya. Sudut R ini sama dengan sudut R diapit oleh sisi pendek dan sisi panjang. Maka sudut R ini pasti sama dengan sudut C karena diapit oleh sisi pendek dan sisi panjang. Begitu seterusnya. Jadi kita tidak mengira-ngira ya, kita mendeteksi berdasarkan kondisi yang ada gitu ya dari modal yang diberikan soal. Kalau modalnya sisi-sisi, maka kita dapat mendeteksi mana sudut yang bersesuaian tersebut. Nah, ini catatannya adalah kesebangunan dua segitiga juga cukup ditunjukkan dengan ketiga sisinya memiliki perbandingan yang sama. Jadi pada ini segitiga ini bangun yang khusus sekali, pada kongruen juga khusus, pada sebangunan juga khusus. Jadi dapat kita simpulkan saat modalnya adalah sudut-sudut yang diketahui pada segitiga itu, maka kita cukup menemukan dua sudutnya sama besar, maka sah sudah kita mengatakan dua segitiga itu adalah sebangun. Lantas kita bisa mencari sisi-sisi yang bersesuaian berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian sudah kita temukan. Nah, kalau modalnya adalah sisi-sisi yang sudah diketahui, maka ya ini harus ketiga sisinya ya harus sama, memiliki perbandingan yang sama. Maka hasilnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu juga memiliki besar yang sama. Jadi kalau modalnya sisi-sisi sudah diketahui dan perbandingannya sama, maka kedua segitiga itu sah sudah kita katakan dua segitiga yang sebangun. Ya, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.